Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita teruskan pembahasan mengenai kaidah fikih. Nah, pada kesempatan kali ini kita terfokus pada kaidah pokok, kaidah asasi yang keempat, yaitu ad-dararu yuzalu. Bahwa keadaan bahaya, sesuatu hal yang membahayakan itu harus dihilangkan. Kaidah ini berhubungan erat dengan kaidah sebelumnya, yaitu al-masyaqqah tajlibu taisir. Karena keduanya sama-sama menekankan pada bagaimana sebuah kesulitan, bagaimana sebuah bahaya itu harus dihilangkan. Namun ada sedikit perbedaan. Perbedaannya yaitu jika al-masyaqqah tajlibu taisir itu titik tekannya pada hubungan manusia dengan Tuhan, kita dengan Allah, maka kemudian kita kenal ada rukhsah atau keringanan-keringanan di dalam beribadah. Nggak bisa sholat berdiri ya sholat duduk, nggak bisa duduk ya tidur miring, nggak bisa tidur miring ya pakai isyarat, dan seterusnya. Nggak bisa wudhu, nggak bisa mandi besar pakai air ya pakai tayamum, dan seterusnya. Maka ad-dararu yuzalu ini lebih ditekankan pada hubungan antar manusia dengan manusia yang lain, hubungan satu hamba dengan hamba yang lain. Lebih dari itu, dua kaidah turunan dari al-masyaqqah tajlibu taisir, yaitu ad-daruratu tubihul mahdzurat dan ma ubihalid darurah yuqaddaru biqadariha, itu juga oleh para ulama dimasukkan ke dalam kaidah turunan ad-dararu yuzalu. Tetapi tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa titik tekannya yang berbeda. Hubungan antar manusia dengan manusia yang lain pada ad-dararu yuzalu ini lebih ditekankan. Karenanya pada kesempatan ini kita akan sedikit mengulik kaidah asasi yang keempat ini. Kaidah ad-dararu yuzalu ini berdasar pada hadis Nabi, la dororo wala diror. La dororo wala diror ini kemudian kita dapat memaknainya kata per kata. Doror, ad-doror pada kalimat yang pertama itu dimaknai sebagai mencelakai atau membahayakan orang lain. Mencelakai atau membahayakan orang lain yang inisiatifnya adalah dari diri kita, atau dari pelaku yang perbuatan mencelakai, membahayakan orang lain tersebut tentu tidak dibenarkan oleh syariat, tidak dibenarkan oleh syariat. Makanya makna la doror itu kemudian dimaknai sebagai tidak boleh berbuat bahaya atau tidak boleh membahayakan orang lain, tidak boleh mencelakai orang lain atas inisiatif sendiri. Kemudian ad-diror itu kata yang kedua, la doror wala diror. Nah, ad-diror itu dimaknai sebagai membahayakan orang lain sebagai bentuk pembalasan. Orang membahayakan kita, kemudian kita membalasnya dengan bahaya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Makanya makna la doror wala diror ini maknanya adalah tidak boleh berbuat bahaya atau tidak boleh membahayakan orang lain, dan juga tidak boleh membahayakan orang lain sebagai bentuk pembalasan. Itu satu makna. Sementara ada yang memaknainya sebagai tidak boleh mencelakai diri sendiri dan juga tidak boleh mencelakai orang lain. Nah, terlepas dari itu bahwa hadis ini menyatakan, memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita tidak boleh berbuat bahaya, tidak boleh berbuat doror, baik pada diri sendiri, baik pada orang lain, atau baik dalam rangka membalas perbuatan bahaya yang ditimbulkan oleh orang lain. Itu ad-dararu yuzalu ini pada dasarnya dilegitimasi oleh banyak dalil yang menyatakan larangan berbuat bahaya. Misalnya saya hanya mengutip 3
surah saja ya. Yang pertama ada Al-Baqarah ayat 231 dan 229 mengenai larangan merujuk istri. Larangan merujuk istri untuk membuat madorot, untuk membuat kesusahan pada istri. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh berbuat doror kepada istri. Kemudian An-Nisa ayat 5 juga wala tu'tus sufaha amwalakum, yang dari sana maksudnya ayat tersebut menegaskan larangan berbuat bahaya terhadap orang lain. Misalnya ya kita tidak boleh menyerahkan harta kepada orang yang akalnya belum sempurna atau akalnya tidak sempurna. Ya karena pasti nanti harta itu akan disia-siakan. Dan juga di dalam surah At-Tolak ayat 6 ya. Sementara itu juga disebutkan dalam ayat-ayat yang lain yang mungkin kita sering dengar ya, wala tufsidu fil ard. Kita tidak boleh berbuat kerusakan di bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini artinya banyak dalil, banyak ayat, banyak hadis yang melarang kita berbuat kerusakan. Nah, bentuk kerusakan, bentuk mudarat itu kemudian kita bagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, mudarat bahaya yang diperbolehkan, dan yang kedua mudarat bahaya yang dilarang. Yang diperbolehkan apa saja? Misalnya di dalam syariat Islam kita kenal ada hudud, ada kisos, ada takzir. Ya hudud itu bentuk hukuman ya, bentuk hukuman. Misalnya orang zina dicambuk, atau yang muhson dirajam, ada kisos. Hukuman bagi pembunuh ya dibunuh kecuali dimaafkan gitu. Kemudian ada takzir. Takzir itu hukuman yang disampaikan atau yang ditentukan oleh penguasa, oleh pemerintah gitu. Itu diperbolehkan atau diizinkan. Kemudian bentuk yang kedua, doror yang menimpa orang banyak dan sulit untuk dihindari. Misalnya asap kendaraan ya tentu itu sangat mengganggu, tapi kan sulit untuk dihindari. Termasuk bunyi klakson, itu juga membuat bising telinga, itu membuat madorot bagi telinga kita, telinga orang-orang, tetapi itu sulit untuk dihindari dan itu menimpa banyak orang. Dan yang ketiga, kemudaratan yang dimaafkan oleh orang yang terkena apa? Terkena madorot. Misalnya ada seorang perempuan yang dikawini oleh laki-laki miskin. Nah, pada dasarnya kan itu membuat madorot bagi si perempuan, tetapi kalau si perempuan ini rela, ridho, memaafkan ya, maknanya adalah memaafkan, maka ya tidak menjadi masalah. Tiga bentuk yang pertama ini tidak masuk dalam kategori ad-darar yuzalu. Nah, yang masuk ke dalam kategori atau masuk dalam kaidah ad-darar yuzalu adalah kategori yang kedua, yaitu yang dilarang. Yaitu selain yang diizinkan oleh syariat, selain yang menimpa banyak orang dan sulit untuk dihindari, selain kemudaratan yang dimaafkan. Nah, titik tekan pada ad-darar yuzalu ini ada pada kemudaratan yang selain ketiga hal yang sudah disebut. Nah, kaidah ad-darar yuzalu ini dapat diterapkan pada banyak ragam ilmu. Misalnya dalam bidang muamalah, dalam bidang hubungan hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kebolehan kita mengembalikan barang yang kita beli kemudian cacat, itu boleh dikembalikan. Artinya di sana ada syariat khiyar, memilih untuk meneruskan atau tidak meneruskan jual beli. Kemudian
transaksi, larangan transaksi jual beli bagi orang-orang tertentu, misalnya bagi anak kecil, bagi orang yang akalnya tidak sempurna, kan dilarang untuk melakukan transaksi-transaksi. Termasuk larangan menimbun barang, beras misalnya ditimbun sedemikian rupa sehingga menyebabkan harga yang tidak stabil, menimbun barang ya yang sering terjadi di sekitar kita, itu tidak diperbolehkan. Kemudian di dalam, misalnya dalam bidang jinayah, kita kenal tadi sudah disebutkan ada kisos, hudud, ada kafaroh, denda, ada takzir, ada hukum ganti rugi kerusakan, kemudian ada perintah atau syariat menumpas buat pemberontak dan kriminal. Nah, itu kan pada dasarnya merugikan orang lain itu. Nah, itu harus dihilangkan dalam bentuk jinayah itu. Kemudian dalam hukum keluarga kita kenal ada syariat cerai gitu ya. Karena apa? Karena ada kemudaratan, misalnya suami istri yang memang sudah tidak bisa disatukan lagi karena berbagai macam kemudaratan, berbagai macam kesulitan, kesusahan, maka syariat memberikan solusi dapat cerai, baik talak maupun khulu, apa, cerai dengan tebusan itu. Dan dalam masalah-masalah yang lain itu beberapa contoh penerapan kaidah ad-dharru yuzalu. Nah, kita tahu ya, baik dalam bidang muamalah, jinayah maupun hukum keluarga itu berhubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Sementara yang kemarin al-masyaqqah tajlibu taysir itu titik tekannya pada keringanan-keringanan kita dalam beribadah. Dari sini kita dapat memahami perbedaan keduanya. Nah, kaidah turunan insya Allah akan saya sampaikan pada video penjelasan selanjutnya. Mudah-mudahan pengantar ini memberikan pemahaman pada kita sehingga wawasan kita menjadi lebih luas lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.